Akhirnya masuk ke episode 3 podcast Omah Dipa. Kedatangan seorang musisi, produser, manajer, apalagi start ini gelarmu ya. Banyak lah ya. IO intern kali ya. Intern. Ya, saya kedatangan Omah Dipa kedatangan Vinavan. Ya. Entah Navannya status Navannya masih ada atau enggak, ntar kita bahas detail tuntas. Selamat datang Pak Vi di Omah Dipa. Terima kasih sudah diundang. Untuk di awal dulu sebelum masuk kepada apa yang sudah Novi lakukan di Lombok gitu ya, dengan banyak pergerakan, banyak ide khususnya di musik. Mungkin Novi perlu sedikit memberikan gambaran siapa Vinavan ini sesungguhnya gitu loh. Jadi mungkin cerita sedikit, kan sempat kuliah di Jogja, Vi. Iya. Nah, dari itu aja dulu sedikit sampai ke akhirnya nyemplung ke Lombok gitu loh. Nyemplung ke Lombok ya. Ya. Sebelum kuliah di Jogja, sekolah dulu di Lombok Tengah di Praya. SMA 1 Praya. Nah, dari SMA 1 Praya dapat ini dulu tuh ada istilahnya penuh PBUD gitu, PMDK gitu. Oh, PMDK. Iya. Ya, masih PMDK dulu ya masih namanya. PMDK namanya. Entah sekarang apalah namanya, nggak tahu. Apa mungkin. Dapat 4 universitas tanpa tes waktu itu. Oh, banyak juga tuh. Ya, agak pintar kayak. Lumayan. Pinter. Agak pintar. 4 itu hebat itu. 4 itu keren. Dan yang tak pilih ya sesuai dengan passion dari SMP ya, musik gitu. Waktu itu belum bisa main gitar, aku belum bisa notasi, teori musik nol banget lah. Oke. Tapi lulus karena nilai raport dari kelas 1 sampai kelas 3 konstan dan naik gitu loh. Gitu. Ya akhirnya jodohnya di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Jurusan musik. Jurusan Sendra Tasik, prodi. Sendra Tasik musik, ya. Iya. Prodi musik. Walaupun belum bisa baca not ya waktu itu. Iya. Oh, di UNY itu berarti belum bisa baca not pun nggak apa-apa, it's okay masuk ya? Atau karena memang PMDK-nya itu? Karena PMDK ada sebenarnya tesnya, tapi hanya not angka. Oke. Yang not balok yang buta sama sekali waktu itu. Iya. Tapi akhirnya kelar juga. Kelar, dan seangkatan cuma 2 orang yang waktu itu wisuda. Aku sama Yunike namanya. Oke. Yunike itu udah jadi dosen sekarang di sana. Oke. Malah dosen S2 juga dia. Berarti ke Jogja tuh tahun 2001 ya. Okay. 2001. Kelarnya 2005 udah kelar. Cepet ya. Beda masih berbelas-belas tahun di Jogja. 12 mungkin berkarir tahun. dulu mungkin. Keasikan sih ya. Keasikan. Kena Jogja tuh. Iya. Kehidupan malamnya terutama. Oke. Cuman minta di wisuda itu 2006. Jadi ada waktu 1 tahun untuk bolak-balik Jakarta, nyari link, ngeband segala macam kayak gitu. Berarti Navan itu di situ terjadinya Navan. Terjadinya Navan itu 2006 awal di Jogja berarti. Di Jogja mulai penggarapan itu. Karena waktu itu ada band namanya Celtic gitu ya. Itu band keren gitu. Yang punya Salasa itu temenku ngeband gitu, si Dimas. Sekarang jadi binaragawan dia. Oke. Ya masih lah berhubungan lah. Masih itu. Tapi masih baik banget berhubungan. Waktu itu berdua doang sama gitarisnya itu. Saya ngomong ke teman-teman bahwa
aku mau pulang nih kayaknya. Disuruh balik ke Lombok lah, kesimpulannya kayak gitu. Suruh balik ke Lombok, terus ya udahlah kita bikin proyek perpisahan gitu. Proyek perpisahan aja dah. Cuman teman-teman yang lain wah yo ngono lah Pe, dia bilang. Nope kan dipanggilnya di sana. Terus akhirnya yang sepakat bikin project itu berdua sama si Dimas itu. Oke. Si Dimasnya yang ini gitar. Yang main gitar. Oke. Nah, terus rekaman lah kita. Rekaman album pertama itu di White House dulu. Ya. Masih Mas Gotre dulu di sana. Oke. Mas Gotre. Tre. Kita bungkus sendiri, terus packagingnya, beli tempat-tempat PCD itu loh dulu. Independen banget lah pokoknya. Indie banget pokoknya. Dan dibantuin sama teman-teman ini juga. Ada teman-teman dari Lombok, Roja. Oh ya, oke. Ya. Terus ada Roja sekarang jadi kepala salah satu dealer di Mas Bage. Terus ada Iyung gitar, bantu gitar juga, dia udah di Pertamina Jakarta. Terus udah bersama drummernya itu yang tadi tak ceritain, si Haris. Harisman. Oh, si Haris ini yang kemarin datang ke Lombok bersama Pamungkas. Iya. Sebagai fotografer. Dari drummer jadi fotografer gitu. Oke. Iya, tapi asik sih fotografer, tapi motonya momen-momen musik. Foto panggung. Iya, manggung lah ya, stick fotografi lah ya. Jadi tahu banget psikologis panggung itu gimana untuk diambil gitu. Cocok tuh. Oke, berarti sempat ke Jakarta, terus sempat bolak-balik Jakarta, terjadilah si Navan itu tadi ya. Iya. Celtic dulu baru Navan. Poster dulu. Oh, poster dulu. Poster nama bandnya. Sebelum Celtic itu poster. Poster ini lama banget nih, posternya sekitar 3 atau 4 tahunan sama si Ade. Ade Nurlianto. Iya. Ade Govinda itu. Nah, itu gitarisnya dulu. Iya. Tapi Ade ikut Dream Band. Ade ikut Dream Band. Padahal kita udah rekaman di NAV Studio. Oke. Di Bandung tuh. Iya. Oh, apa ya dulu labelnya kita itu? Pokoknya dapat label. Nah, di label itu aku ketemu sama Teh Meli sama Mas Bongki, Ari Lasso. Mungkin mereka semua udah lupa, tapi karena kita orang-orang yang enggak terkenal lah istilahnya, kita akan tetap ingat itu karena itu sejarah hidup kita bermusik gitu. Benar. Dapat banget banyak ilmu dari beliau-beliau itu. Pasti ya. Ya apa ya, kalau bahasa anak milenial sekarang, semesta memutuskan bahwa Ade dapat di Dream Band. Bandnya itu namanya Olive. Terus sampai sekarang alhamdulillah dia jadi orang terkenal lah. Ya, oke. Ya, dari jalur musik. Oke. Nah, karena kejadian itu akhirnya bubarlah poster itu. Nah, bikinlah Celtic ini. Oke. Bikin Celtic. Nah, karena udah mau balik, ada beberapa alasan yang nggak bisa saya sebutkan. Sebenarnya sih maunya stay di Jogja. Ya. Kita berdua sama-sama tahu bagaimana nyamannya. Oke. Memang. Oke. Apalagi yang 7 tahun dan 13 tahun gitu. Ya. Pastilah. Jogja berasa tuh, banget itu kan. Berhati nyaman tuh cocok Jogja tuh. Benar. Lingkungannya membangun ya. Iya. Bukan masalah kotanya juga nyaman, lingkungannya. Atmosfernya, lingkungannya membuat kita ingin terus berbuat dan berbuat lagi gitu loh, melakukan sesuatu. Berarti setelah si poster 3-4 tahun ya, 4 tahun lah bilang. Terus setelah itu Celtic berapa lama tuh? Celtic sekitar 2 tahunan ya. Tapi sama Celtic udah sempat tur Jawa Barat segala macam gitu. Oh ya, cukup. Berarti padat ya ini ya, aktivitasnya di Celtic ya. Celtic padat, banyak banget manggungnya. Oke. Celtic. Dan bisa kenal banyak musisi top ya dari Celtic juga. Kenal banyak musisi, kenal sama abang-abang Elemen dulu di Jakarta, terus
satu label sama Raffi Ahmad dulu. Dia ngedrum gitu. Malta Record kalau nggak salah nama labelnya dulu. Raffi ngedrum ya? Drummer dia. Memang dari muda dia main drum. Pantes kapan hari tak lihat di YouTube tuh dia main drum. Iya. Oke. Ya kita cuman ngelihat-ngelihat oh berarti kita selabel nih sama artis nih ya gitu loh. Udah segitu doang tapi nggak kenal kan. 2 tahunan lah ya sama Celtic ya. 2 tahun 2 setengah lah. Terus setelah Celtic baru bikin project perpisahan itu namanya Navan. Oh gitu. Berarti Navan ini project perpisahan. Iya. Saya launching lah Navan 01, 02, 07 masih inget banget. Jadi 1 Februari 2007 gitu loh. Navan itu. Kenapa aku masih ingat? Karena sampai sekarang masih tak bikin salah satu pin ATM-ku. Gitu. Yang ATM yang mana? Boleh ditinjau nggak ATM-nya deh? Gitu beli cerita. Nah terus lanjut. Nyampe ke sini kan sendiri tuh. Lombok sendiri terus mau ngerjain apa ya? Akhirnya tak puterin lah itu CD itu ke radio segala macam. Terus kesini kan? Nah kesini ketemu sama anak tengil namanya Chandra Oleng itu, lagi belajar segala macam. Ketemu sama Dani di sini kan? Gitu. Benar. Terus akhirnya kenal sama Beli Putu, sama anak-anak 3x4, sama Gus D, Lombok Hardcore, sama si Endro Bad Black. Wah kenal banyak orang itu, seneng banget akhirnya. Coba-cobalah ikut. Akhirnya Roja pulang setelah beberapa bulan dari Semarang. Dia kan kuliah di Semarang, terus dia cuman ke Jogja cuman bantuin rekaman doang. Pulanglah ke Lombok. Ayo Jar kita cari-cari panggung nih gini-gini. Iya masih apa aja segala macam. Nah di Praya itu kita berteman sama teman-teman 3x4. Sangat dekat itu dari SMA gitu. Heru, Tio. Iya. Akhirnya mereka lah yang jadi personilnya Navan gitu. Ngebantu Tio gitar, Heru ngebass ketika Roja nggak bisa gitu. Si Ardi drummernya gitu. Setelah itu jalan ikutan Emma Live Wanted segala macam, terus ngajaklah Dani. Dulu di sini virtual kan dia. Iya benar. Sebelum virtual juga Dani ini 3x4 juga gitu. Iya benar ingat. Sejarah itu kalau kita kupas beli itu menyenangkan banget. Iya pasti. Menyenangkan banget. Karena banyak momen indah soalnya. Momen indah. Dan saking sedikitnya momen buruk ya. Jadi kelihatannya semuanya momen indah. Momen indah, benar. Momen indah banget. Dan saya selalu berpikir bahwa kita berdiri tegak sekarang ini karena orang-orang yang ada di sejarah itu. Betul. Karena kita belajar banyak dari riwayat satu waktu ke waktu yang lain sampai sekarang itu gitu. Itu perlu di capture itu bahwa kita masih berdiri tegak karena ada riwayat. Sejarah-sejarah itu sebelumnya ya momen-momen yang sebelumnya. Dan akhirnya setelah cukup lama kan itu Navan termasuk saya juga gabung itu. Sempat beberapa kali bantuin ada gitaris jazz Beli Dipe itu 1 tahun 6 bulan setahun setengah. Masih inget ya. Iya, kita pernah jadi openingnya Samson. Kita main di ada salah satu bank di lapangan umum apa segala macam. Ke Praya juga ke Praya. Iya banyak sih. Seru itu Beli. Tapi Navan itu buat saya sih membangkitkan kenangan lama di Jogja. Karena ngerok. Karena saya awalnya emang rocker dulu. Ngeband di Jogja juga ikutan festival bawain lagu rock gitu loh. Rock ya, progresif lah. Akhirnya ketemu Navan seperti flashback nih, asik gitu loh. Padahal kita semua mikirnya ini gitaris jazz tapi ikutan main gitu. Rock lagi. Jadi berkesan banget kita latihan itu di beberapa studio sih di Mataram, tapi kita latihan di Texas Studio kalau nggak salah namanya. Texas pernah, terus di Perum si siapa? Chandra siapa namanya? Iya. Di situ pernah. Juga pernah. Saya masih ingat kok itu. Seru lah Beli. Jadi sebelum masuk Beli Dipe itu kan istilahnya udah
kita juara Malev Wanted kan, terus main sampai ke Bali, dan terus di Bali itu kayak dipilih gitu loh kan orang-orangnya untuk dikirim ke Soundrenalin Pekanbaru itu. Di Kampung Artis ya ditunjuk sama ya master itu kan, sempat nyanyi 2 lagu untuk Dewa apa segala macam. Menyenangkannya ya di situlah ketika kita bekerja sama dengan salah satu label rokok gitu kan. Bisa kemana-mana kita. Itu hebatnya musik sebenarnya. Salah satu hal yang menyenangkan dari bermusik. Nah akhirnya setelah itu, eranya Navan ya, bersama grup lah bilang begitu. Akhirnya Novi bergerak secara personal, saya lihat. Personal. Gerilya terus berkarya gitu loh. Itu nggak pernah mati gitu loh. Nggak bisa berhenti terus gitu loh, nggak bisa berhenti. Nah sampai bahwa saya mengamati ada satu yang menarik dari V Navan ini adalah buat saya sih memutuskan menjadi seseorang yang mengelola boleh kita bilang artis lah ya. Artis kan orang yang bergerak di bidang seni juga gitu, khususnya musik. Akhirnya V mengembangkan talenta. Menurut saya itu sebuah pengembangan gitu, pengembangan dalam proses. Punyalah manajemen. Gitu kan. Sebelum ke manajemennya ada cerita apa lagi? Sebelum akhirnya muncul V Management. V Management itu aku bikin sama si Herdito di Junggaib gitu. Dito Putra. Terus Fahmi. Ada Ijal di situ. Waktu itu angkatan pertama itu. Itu bikinnya karena kita saat itu sedang menggarap video klip Peppermint. Kemana itu grup sekarang ya? Peppermint. Ikut Kenavan kan akhirnya. Iya. Ketika saya nggak ada temennya lagi, terus mereka ikut gitu, sampai ke Bali itu loh. Kecuali vokalisnya waktu itu. Ikut. Ya ibaratnya fan management ini sebenarnya bukan manajemen talent waktu itu, komunitas. Terus aku ngerasa egois banget, aku tak bilang gitu ke Dito bahwa namanya harus V sih, tak bilang gitu. Akhirnya kita cari lah apa ya biar nggak berasa egois karena yang bikin nama juga bareng-bareng. Akhirnya V3E gitu, tapi tetap dibacanya V gitu. Visual of Voices via Entertainment. Visual of Voices itu memvisualkan suara dan kebalikannya gitu loh, melalui entertainment. Wah, menarik. Rencananya di situ ya. Akhirnya jadinya kayak gitu loh. Nah, akhirnya terbentuklah beberapa talent ini yang notabene beli orang-orang yang di sekitaranku gitu. Ya kayak misalnya dulu waktu itu Peppermint, The Setna, terus The Crash gitu. Masih ingat. Sebenarnya anak-anak apa istilahnya yang anak didikku semua gitu loh, lingkarannya sekitarku semua gitu loh. Jadi ya, akhirnya kebentuk dan alhamdulillah punya rasa yang solid lah. Gitu. Dan bahagianya itu adalah punya keluarga baru lagi nih gitu. Dan istilahnya apa ya, banyak yang saling support, menyemangati gitu loh. Cuman enggak bahagianya cuma satu. Apa tuh? Jadi orang tua banget. Enggak juga sih. Karena semuanya manggil Pak itu kan. Anugerah kalau itu. Kalau kita ngejuri itu paling enggak enak gitu beli. Saya beli Dipe sama Bang Dimas misalnya. Dan itu pernah kejadian itu. Si MC manggil ke Bang Dimas itu abang. Manggil ke Beli Dipe itu beli. Pas ke saya kok Pak. Padahal dari segi umur ya Allah jauh banget itu 3 generasi itu. Enggak lah, kita kan masih dekat tuh. Selisih 2 tahun loh kita, Pi. Oh ya. Oh gitu ya.
Oke, tapi itu apa satu titel sebuah penghormatan lah itu memanggil Pak V itu. Pak V gitu, itu respect gitu loh. Iya. Bukan lebih kepada usia gitu loh. Kan bisa ya anggaplah gitu kan. Bisa kakak juga. Gitu boleh. Oke, berarti lah anggaplah orang-orang yang ada di sekitarnya V akhirnya masuk ke manajemen. Tapi bagaimana ceritanya dengan Amtenar? Nah, ini yang saya penasaran. Amtenar. Waktu itu, masih main Facebook, tiba-tiba seseorang bernama Ikhtiar Rupayana aka Igor Amtenar. Oke. Itu nginbox dia. Ya, si penyair itu ya. Penyair berdarah lah bilangnya. Pura-pura bersair. Ya, pura-pura penyair ya. Jadi dia nginbox itu. Bisa ketemu nggak? Bla 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 segala macam. Tapi sebelum dia nginbox, kita satu panggung acaranya masih tok. Kalau nggak salah acaranya Surya waktu itu di Udayana. Oke. Di Udayana. Kebetulan waktu itu aku ngajakin anak-anak paduan suara Unram yang jadi cikal bakalnya Papa Pau itu, Putra sama si Wulan. Oke. Itu. Pas mau cek sound, karena becek tuh habis hujan, terus si Bang Igor nyamperin Navan gitu kan. Terus halo, boleh nggak Amtenar cek sound duluan? Nah dia bilang, oh iya sila mas, tapi bilang kayak gitu kan. Agak arogan lah gayanya lah, iya. Tahu lah dia kayak gimana kan gitu. Iya. Cuman saya berceritanya sopan gitu. Kamu terbahas nih Gor. Waktu itu gitu kan, ketemunya di situ pertama kali. Habis itu manggung, Navan terlihat biasa aja, terus Amtenar yang main. Wah, Black nih band keren banget terus bilang. Maksudnya bisa mancing masa kayak gitu. Saya itu cuman sekelebat doang tak denger lagu Lombok I Love You itu gitu. Tak kirain band itu biasa aja, ternyata keren. Wah, Amtenar nih setil ya gitu lah akhirnya. Dan itu sepakat sama teman-teman manajemen gitu. Tapi udahlah itu lewat. Inbox lah dia. Si Bang Igor ini box dia bisa ketemu di studio OP Box. Waktu itu Amtenar lagi latihan. Oh iya di Karang Bedil. OP Box. Sekarang udah nggak ada tuh studio. Ada di sejarah itu. Di sana terus ngobrol panjang. Terus aku ngomong gini Mas Igor, mau nggak sih dia jadi manajernya Navan? Saya ngomong gitu duluan. Sedangkan dia berencana buat manggil ke sana untuk meminta aku jadi manajernya gitu loh kan. Jadi kebalik kebelah gitu waktu itu gitu. Tapi akhirnya dengan gaya merayunya dia, kita emang dia ngerayu. Kita yang laki aja kerayu. Malik wanita Harim selesai. Jadi terus akhirnya dia bilang, loh kok malah kebalik? Aku bilang, kok malah aku yang diminta. Jadi kita bukan masih perlu belajar, memang masih sedang belajar untuk memanage yang baik itu, terus memastikan segalanya baik-baik saja ketika manggung, talentnya apa segala macam gitu. Kita masih belajar karena banyak hal kan, manajemen banyak hal. Seiring berjalannya waktu, dia kan bikin pengumuman tuh di Facebooknya bahwa telah akad antara Amtenar dan V Manajemen waktu itu. Gitu loh. Oke, nyebutnya V berarti ya? V Manajemen, oke. Kalau V namaku. Iya, V Manajemen. Amtenar juga Amtenar. Kemarin waktu podcast sama Igor dia sudah protes bahwa saya salah menyebutnya Amtenar. Oh gitu. Iya, itu karena banyak banget MC yang salah tuh. Iya, itu saya sudah umumkan kemarin di podcast juga bahwa penyebutan Amtenar gitu loh, bukan Amtenar, karena saya juga ternyata salah gitu. Saya pikir Amtenar, ternyata Amtenar. Sampai dia bertanya, kita kenal udah berapa lama, Bri? Nah, itu kan pertanyaan yang cukup menyakitkan, walaupun saya pura-pura santai aja. Mempret Igor nih kan gitu dalam hati, tapi ya udahlah karena podcast ya, saya jaga itu perasaannya dia juga sih. Iya. Oke, berarti
Karena rayuannya Igor lah. Ya karena akhirnya mau menjadi aku ngelihat itu sebagai sebuah tantangan, Bli. Okay. Kenapa sebuah tantangan? Nah, ini band yang sudah punya nama, dalam hati itu mungkin tidak terlalu banyak pekerjaan gitu kan. Nggak berat lah ya. Nggak terlalu berat. Ternyata berat banget. Ya. Gitu loh. Orang-orangnya. Oke. Terus sistem komprominya, terus cara kita bernegosiasinya, baik sama personil ataupun sama klien atau yang mau mendatangkan Amtenar gitu kan. Yang notabene teman-teman yang lain gitu loh istilahnya agak apa ya, kasarannya itu tidak terlalu tak perhatikan gitu loh. Saat itu gitu. Karena kan kita masih belajar juga, belum terlalu paham apa sih itu manajemen gitu. Apa yang menjadi titik ininya tadi, kesimpulannya Vim mengatakan bahwa itu berat banget gitu dengan ini ya, person berarti kan lebih kepada pengelolaan si personnya si Amtenar kan, betul. Para personilnya kan, betul. Gitu. Pagah atau gimana sih? Enggak, maksudnya agak susah dalam. Tapi seniman kan rata-rata begitu ya. Begini Bli, begini Bli. Saya pengen bilang begini nih, tidak khusus untuk Amtenar tapi semua yang pernah ada di FM manajemen sampai dari dulu sampai sekarang. Pada intinya sebenarnya nggak butuh manajemen. Oke. Kalau bisa memanage waktunya dan memanage dirinya, sebenarnya bisa. Kenapa saya bilang berat untuk Amtenar? Karena mereka mampu. Masing-masing mampu dalam mampunya tuh mampu dalam apa dulu? Mampu dalam hal negotiation. Yang kedua, mampu dalam hal compromise atau kompromi kepada baik klien, baik panggung, baik sound system segala macam kan. Terus yang ketiga, mampu secara strategi. Yang keempat, ketika sudah rajin manggung gitu, berarti kan mampu secara materi. Komplit lah ya. Sebenarnya komplit. Tapi saat itu mungkin ya karena abang-abang ini sibuk dalam pekerjaannya sebagai Amtenar itu. Jadi sebagai pegawai itu. Nah, jadi mungkin hal yang paling dibutuhkan dari kami dari FM manajemen itu ya hal yang tentang negotiation itu tadi. Dan mengurus waktu mereka keluar, ya. Dan banyak konflik. Pasti itu. Antara FM manajemen sama Amtenar. Sama band-band yang lain juga. Konflik baik secara ideologi, baik secara idealis, baik secara style bermusik gitu. Karena setiap orang nih beda-beda nih. Pasti. Kita nyambungin di satu band aja susahnya minta ampun gitu kan. Akhirnya pada satu titik Amtenar sempat, jangan ya bahasanya bukan sempat aku lepas ya, Amtenar melepaskanku akhirnya. Saya yang minta. Gitu pada satu titik gitu. Akhirnya dipegang lah sama beberapa orang waktu itu, terakhir sama Mas Jaya kalau nggak salah. Nah setelah sama Mas Jaya berjodoh kembali akhirnya kita nih. Nah sama kayak orang pacaran mungkin ya, kalau orang setelah putus itu pasti banyak hal yang bisa kita pelajarin ketika kita berkonflik dulu. Berarti out of the box dulu kan, maksudnya keluar dulu dari boxnya biar kita bisa tahu isi boxnya gitu. Betul. Betul. Tapi ketika nggak bareng Amtenar dulu, aku tetap berkarya untuk
untuk Navan sendiri. Jadi ada agak luang nih waktunya gitu. Agak luang waktunya, terus bisa fokus waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah barulah mulai private sama beberapa anak-anak muda bertalenta itu, kayak si Fitri, terus Tami, terus Mela. Waktu itu jadi agak, dan itu intens itu terschedule gitu loh, beli. Seminggu 2 atau 1 kali gitu loh minimal. Dan akhirnya bukan di ujung latihan, maksudnya aku nganggap mereka ketika ini udah ready lah nyanyi gitu. Akhirnya tak kasih lah PR anak-anak ini. Kasih PR. Nah, dilala kalau Fitri udah lulus duluan, terus masuk ke Presiden University waktu itu. Nah, terus tinggal yang 2 ini, tak kasih PR bikin lagu. Gitu, beli. Tami sama Mela. Waktu itu bikin Kidung Angen namanya. Aku masih inget tuh, ada Kidung Angen ya. Dan ternyata lagunya bagus-bagus menurutku. Gitu. Lagunya bagus-bagus ternyata. Terus mereka dikasih pancingan apapun nyaut terus gitu loh. Jadi misalnya tak kasih PR nih gini. Bikin lagu judulnya Ulet. Hah? Gimana tuh? Pokoknya bikin lagu. Ide siapa tuh Ulet itu? Itu PR itu. Salah satu PR itu. Terus apa lagi waktu itu? Pokoknya banyak lah. Akhirnya si Mela dibantu sama bapaknya, Tami dibantu. Pokoknya dua-duanya dibantu sama orang tuanya nih. Ini gimana caranya? Jadilah lagu itu, terus dipresentasikan lah sama anak-anak ini, dipresentasikan. Terus kita bersepakat, udah kita bikinin album dari PR itu tadi gitu. Jadilah albumnya Kidung Angen yang Someday gitu. Iya. Terus kita tur dari kafe segala macam gitu. Dan sempat juga tuh Kidung Angen bareng Kanak Ngejes di Udayana. Masih ingat itu. Kalau nggak salah lagunya Jostun kalau gitu. Waktu itu ya. Itu kan karena biar nyocokin aja, biar masuk di atmosfer jazznya kan. Tapi itu materinya mereka juga, beli. Iya. Ya asik sih mereka itu. Tami dengan karakternya sendiri, si Mela dengan karakternya sendiri, perpaduan yang menarik. Nah, berarti udah banyak dong sih yang udah diurusin gitu loh. Nah, pertanyaan yang menarik kan muncul tuh gini. Dari sekian banyak, yang paling susah yang mana yang diurusin? Yang paling susah? Paling ribet gitulah. Paling ribet. Atau nggak ada yang ribet? Pasti ada tuh yang ribet ngurusin. Kalau aku bilang Amtenar, tapi mereka masih bertahan sampai sekarang. Kan ribet itu belum tidak harus dia selesai gitu loh. Ribet kan banyak problem yang terjadi di situ. Berarti yang banyak problem tuh Amtenar berarti ya. Menurutku sejauh ini ya. Gitu ya. Yang paling banyak terjadi itu yang akhirnya membuat kondisi bahwa ribet banget nih. Itu itu siapa, Mi? Personal apa band ini? Iya, kalau band kan jelas, maksudnya enggak secara personal lah bilang. Tapi kan bukan hal yang negatif loh ini, enggak. Gitu. Oh enggak, justru gitu. Ini menarik, banyak belajar aku. Siapa yang paling ribet di antara mereka tuh? Ya 3 orang pengkarya itu. Pak Wen, Bang Igor, Mas Bewok. Menariknya di sini, beli. Apa yang paling problem di antara? Maksudnya yang menjadi persoalan yang cukup menyita pikiran tuh ketika si 3 personel ini bilanglah berdebat dalam hal tertentu gitu. Problemnya paling sering apa? Bukan berdebat sih ya. Ya ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Ya, dan lama selesainya gitu. Itu kan, apa tuh yang paling sering dialami? Kalau Bang Igor ngambul. Igor. Terus kalau Mas Bewok masalah timing.
karena dia orang yang paling sibuk gitu. Iya. Nah kalau sama Pak Wen, justru aku belajar sama Pak Wen ini, karena beliau selalu harus detail masalah apa istilahnya payment. Oke. Itu yang harus detail. Tapi akhirnya dari Pak Wen aku belajar, dari Amtener aku belajar bahwa manajemen terbuka itu yang paling baik. Oke. Apapun itu, jadi dari kita belajar jujur. Yeah. Dari talentnya mereka belajar untuk berapa yang dikasih dari manajer atau dari manajemen, berarti memang segitu jatah kita. Oke. Gitu. Karena efek itu tadi, transparansinya itu iya, transparansi. Dan itu sampai sekarang juga aku harus belajar gitu loh, Beli. Yeah. Karena kadang-kadang bukan hanya pepadunya yang tak pikirin ya. Kadang-kadang bahkan sampai sekarang jadi nggak mau pegang lagi uang kas aku. Iya. Di setiap band malah nggak mau. Pamela Pagani ini nyimpan sendiri di rekeningnya. Amtenar sekarang siapa yang pegang kas? Pak Wen sekarang yang pegang kas ya. Intuisi sudah ada timnya sendiri. Iya, ada Intuisi juga ya di manajemen. Yang sekarang. Oh itu keren itu, grup satu itu. Kayaknya perlu diundang itu. Intuisi itu menarik itu. Satu hal menarik itu buat saya. Itu kepalanya juga macam-macam tuh, Beli, anak-anak ini. Sempat sih si yang ngobrol kesini tuh si ini Ari pemain yang main suling sama gitar itu sempat datang ke sini sama Sahrul ngobrol. Itu satu grup yang cukup unik, Beli. Menarik perhatian saya. Nanti kayaknya perlu diundang tuh nanti kapan. Oke. Banyak berarti Vic. Ada yang berpikiran begini, Mas Novi nih pilih-pilih orang yang dimasukin ke manajemen gitu. Oke. Pilih-pilih. Satu-satunya band yang memang sudah jadi band terus melakukan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dengan fame manajemen hanya Amtenar. Yang lainnya itu orang-orang sekitarku semua. Berarti salah satunya contohnya Intuisi itu tadi. Iya. Itu kamu personelnya kamu gabungin apa emang enggak? Udah jadi band, udah jadi grup gitulah, bukan band. Grup lah bilang. Kalau Intuisi itu dulu ceritanya ada seorang penyair dari Pamengkasan namanya Mas Timur Budi Raja. Dibawa sama Mas Ipang, Mas Pancara Sumarsa itu ke rumah bikin album. Oh gitu. Yang main keyboard itu si Ari, vokalisnya. Oke. Disitulah kita ketemu. Nah Ari itu nunjukin, Mas atau Bang ini aku juga punya karya gitu loh. Tak dengerin gitu loh. Terus besok pas rekaman lagi dia ada karyamu yang lain gitu loh. Kenapa nggak direkam aja nih? Dia bilang gitu. Coba direkam. Tapi jangan saya yang nyanyi dia bilang. Udah kamu aja yang nyanyi. Nah, akhirnya kebentuklah Intuisi itu. Dia yang nyari sendiri temennya. Iya. Gitu. Terjadilah grup ya. Berarti grup. Yang satu-satunya yang memang udah jadi band real grup itu ya si Amtenar. Oke. Jadi banyak yang nanya, Mas atau gimana cara kita untuk bisa masuk ke fame management? Bingung aku jawabnya, Beli. Jangan seakan-akan fame management itu sebuah eksklusif gitu ya. Eksklusif. Enggak sama sekali. Terus setiap kita bikin pergerakan misalnya kayak Management Attack. Iya. Terus yang kemarin juga ada tuh tak lihat di beberapa titik apa segala macam gitu kan. Ya, manajemen setiap bikin acara yang main itu aja. Bukan. Jadi gini, harusnya kita bisa membedakan antara gerakan promosi untuk manajemen itu sendiri dengan gerakan bareng. Yeah. Manajemen bikin gerakan bareng itu banyak. Salah satunya yang jalan dan besar itu kan Ruang Karya. Iya. Saya sempat terlibat kan itu Ruang Karya. Itu terus gimana? Kok stop itu? Kan pandemi. Oh iya. Terakhir kan malah 2019 kita. Iya. Harus ada lagi tuh. Ada lagi. Ruang dan Karya. Memang ada lagi, akan ada lagi insya Allah. Dan yang tetap ngelibatin banyak seniman dan musisi kan Anteh Bang. Betul. Yeah. Itu sudah tahun ke 11. Bahkan pandemi kemarin kita tetap ngadain. Karena konsep intinya Anteh Bang itu kita beramal.
karena kita nggak punya duit dan karena kita bukan orang kaya, berarti tugas kita adalah ngumpulin uang dan barang dari orang-orang yang mau berdonasi. Ya. Yang kita punya tenaga nih. Ya. Tapi kita bisa berkesenian gitu. Ya. Ya udah, kita bikin sebuah stage. Kita bikin gerakan di situ namanya Anteh Bang gitu. Ya. Di setiap bulan puasa kan itu. Anteh ngebang kan itu ya. Anteh dengan ngebang. Iya. Intinya kan di situ. Yeah. Nunggu saat berbuka. Iya, betul. Silaturahminya dapat, kita bisa ketemu sama banyak seniman, sama banyak musisi. Iya. Kalau ini dianggap dicatat sama malaikat sebagai amal, amalnya dapat, Yeah. gerakan sosialnya dapat. Benar. Gitu. Secara promosinya dapat. Iya. Maksud saya banyak banget istilah yang kita dengar bahwa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Nah itu yang coba kita jalanin gitu loh. Iya. Ya itu beberapa bilanglah pergerakannya yang udah V-Management buat tuh kan bagus kalau menurut saya. Banyak pemikiran yang terlintas, bahwa salah satunya adalah ketika ide-ide kreatif itu dieksekusi kan tidak harus menunggu, bilanglah gini, kasarnya bilang support pemerintah atau support dari, kan nggak harus. Jadi ketika ada ide, ada teman-teman yang mau diajak jalan melakukan hal kreatif, ya udah eksekusi gitu kan. Prinsip dari awal 2009 adanya V-Management itu adalah kalau nggak ada panggung yang ngundang kita bikin panggung sendiri. Oh, itu menarik. Itu Gitu. Itu berarti jadi substansi berkeseniannya di situ sebenarnya. Yes, itu yang saya pengen tahu dari awal pembicaraan saya. Makanya kenapa arahnya ke situ, bahwa tidak mesti menunggu. Tidak gitu mesti loh. menunggu. Kita yang harus bergerak. kita yang harus bergerak. Iya, Gitu. iya, Maksudnya iya. gini, passion kita kan berkesenian nih. Itu udah jelas karena Iya. kita melakukan kesenian dalam Iya. hal musik misalnya. Iya. Passionnya kan di situ. Iya. Passion udah ada, terus nunggu yang belum pasti datang. Iya. Ya. Lapar passion ini, udah kita Betul. kasih makan dengan apa yang Iya. kita bisa, semampunya aja. Iya. Kalau mampunya hanya di pinggir jalan, ayo di pinggir jalan. Iya. Mampunya hanya dalam ruangan, ya nggak apa-apa. Dalam teori musik ada musik kamar kok. Betul. Gitu loh. Iya. Jika mampunya hanya beberapa orang saja, beberapa orang. Iya. Jika mampunya memang harus kolosal, ya kita kolosal. Kan Iya. sempat kita bikin. Itu salah satu ide yang Musik komen. no comment. No comment. Ya. Tapi sebenarnya ada juga banyak sih celetukan yang menurut saya juga make sense, bahwa ada juga yang berpikir kenapa pemerintah setempat tidak mensupport seperti itu. Kenapa seperti ada komparasi lah dengan daerah lain gitu. Yeah. Ya cuman saya tidak punya kapabilitas untuk menjawab itu gitu loh. Terhadap pergerakan teman-teman yang ada di Lombok. Nah, menurut V sendiri gimana tuh Saya juga nggak punya kapabilitas untuk menjawab untuk itu menjawab. Tapi kalau boleh saya jawab itu begini aja. Kebanyakan orang dari pemerintah sampai orang biasa, ketika kita ada sebuah permintaan, mereka akan menunggu sebenarnya sudah ada buktinya belum kita bergerak. ya? Portofolionya lah. Portofolionya Ya. gitu loh. Tapi kan udah ada banyak portofolionya. Kalau V-Management memang nggak demen. Ya. Apa istilahnya bekerja sama. Ya. Gitu. Sempat kita melakukan beberapa kali kerjasama dengan beberapa pihak gitu. Ya. Kemauan kita di panggung itu dan di acara itu, Jadi terbatas. jadi aku nggak mau lagi. Oke. Lebih baik kita bikin yang seadanya. Bebas. Tapi apa yang ada di kepala kita itu bisa teraplikasi. Oh iya, menarik. Ya. Ya, ini cukup menjawab. Kan banyak tuh kegelisahan di kepalanya. Kan banyak. Teman-teman. Banyak juga teman-teman yang nggak salah gitu loh. Berpikirnya kan
sah-sah aja gitu. Ya sah-sah karena kita di bawah naungan pemerintah kan. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. Dan juga tidak sepenuhnya benar gitu loh menurut saya. Mungkin kan? Ya. Apakah sudah menyampaikan ke pemerintah apa yang kita butuhkan? Problemnya itu. Ya. Nah, ketika ini kan yang kadang saya dapat adalah kan bukan bisikan tapi celetukan atau curhatan. Bukan bisikan tapi teriakan. Iya, iya bisa dibilang begitu ya, rada ada kesel, campur aduk lah gitu. Tapi menurut saya juga akhirnya saya kenapa saya mengundang Vi ke sini itu salah satu menjadi sebuah mungkin bisa dibilang pemikiran bahwa ketika ingin melakukan sesuatu ya dilakukan aja dulu. Kalau memang masih mau, kan itu pertanyaannya, mau nggak melakukannya? Mau apa enggak kan gitu. Kalau memang nungguin, iya nggak bisa kita. Ya tergantung si kitanya gitu, pelakunya apakah juga memang bukan layak sih ya punya jalan untuk diundang ke satu event atau enggak kan. Itu permasalahannya, bukan layak atau enggak, tapi punya jalan enggak ke situ. Nah kalau memang belum ya banyak sih sebenarnya contoh seperti Ari Julian dengan gerakan gerilyanya. Itu yang mau aku bilang. Manajemen dengan banyak programnya. Salah satu sampel adalah rate-nya Amtenar itu saat ini 13 sampai 15 juta per kali perform. Dan itu bersih. Iya. Dan itu bersih. Kenapa dipatok harga tinggi untuk daerah kita, termasuk tinggi lah itu ya. Kenapa dipatok harga tinggi? Karena pengkaryaannya sudah lama, itu pertama. Yeah. Tapi ketika manajemen bikin gerakan promosi seperti V-Management Attack, mereka mau untuk tidak dibayar. Karena ini gerakan beda konteks. Yeah. Tapi berkaitan banget. Dari jalannya sistem promosi keliling ini gitu. Yeah. Orang akan melihat baik dari mulut ke mulut, baik dari media sosial ataupun dari media apapun gitu. Orang akan melihat, oh ini eksis. Ketika sebuah pengkarya dan karyanya itu eksis, disitulah orang-orang pemerintahan yang setiap hari mereka memikirkan banyak hal, tidak cuma kesenian. Oh jelas. Mereka akan kebaca, di kesenian ini ada si ini nih. Di kesenian ini ada si ini gitu loh. Kita nggak bisa lagi ngomong apa ya sekarang istilahnya masalah kok dia doang sih yang dipakai misalnya kayak gitu. Oh iya. Ya implementasimu bagaimana ketika harusnya kita perangin kenapa dia doang yang dipakai, gimana cara perangnya? Oh mereka konsisten nih, berarti aku harus lebih konsisten. Jadi positif vibes-nya di situ sebenarnya gitu loh. Sebenarnya masalah kepake atau enggak itu kan sederhana jawabannya kalau menurut saya. Oh gimana boleh? Sangat sederhana. Ketika entah itu pemerintah punya gawean, entah itu satu instansi ataupun IO ataupun siapalah bilang penyelenggara, yang mereka pakai itu pasti yang mereka dengar dan mereka kenal. Ini sangat sederhana konsep berpikir saya, Pak. Siapa yang mereka kenal atau siapa yang mereka tahu, itu yang dipakai. Nah, kan itu udah satu kesimpulan bahwa ketika pengen perform di satu state atau diundang sama orang, ya harus ditahu dulu. Itu dia. Kan problemnya itu. Banyak yang pengen perform atau menjadi satu pengisi acara, tapi si pelakunya sendiri tidak berusaha untuk memperkenalkan dirinya atau tidak ingin mempromosikan dirinya. Bukan tidak ingin ya, belum ketemu mungkin strateginya gitu. Akhirnya enggak. Nah, tidak sepenuhnya juga benar ketika mereka memprotes kenapa tidak bisa ada di atas stage kan gitu sebenarnya. Itu kalau saya sih itu makanya ke situ. Manajemen ketika tidak ada job, ini kasar banget nih. Ketika nggak ada job, berbulan-bulan malah bertahun-tahun, kita bikin gerakan. Agar orang tetap ingat, mendengar itu gitu. Agar orang tetap ingat. Kita bikin gerakan pertama, yang kedua kita produksi karya. Hikmah, misalnya hikmah dari pandemi kemarin ini.
siapa sih yang nggak kelabakan beli? Oh iya. Dan PR-ku banyak banget, nggak cuma untuk talentnya. Kira-kira kru dapatnya dari mana gitu? Yang biasanya mereka tetap happy, kita jalan kemana, kita manggung segala macam, pulang-pulang ada bawa sesuatu gitu. Yaudah kita bikin gerakan. Yang teman-teman manajemen dan krunya, ayo kita bikin ide, bikin ide gitu. Nah, teman-teman talent ya tetap bikin karya gitu. Kalau bahasanya Bang Igor gini, berkarya itu sama seperti kita naruh ranjau. Oke. Taruh aja di mana-mana tuh bom. Kita nggak pernah tahu kapan bom yang mana yang diinjak yang diinjak dan meledak. Karena ketika satu meledak, maka otomatis psikologisnya orang akan mencari lagi yang lain ketika yang meledak ini disukain. Pasti mereka nyari lagi. Beli sangat tahu sekali beli Dipe betapa berpuluhan karyanya Gombloh nggak terkenal. Satu yang meledak, akhirnya yang lain jadi merembet dicari-cari gitu loh. Nah, yang dibutuhkan dari itu semua adalah hanya konsisten dan sabar. Konsisten dan sabar. Tapi jangan juga menaruh bahasa begini, kalau aku pribadi ya, karena kita manusia dikasih akal nih. Kalau misalnya kita benar-benar menaruh harapan bahwa saya akan hidup di berkesenian gitu, oke, tapi harus mencari celah-celah yang lain dari kesenian itu. Betul. Misalnya seorang musisi nih, saya cuma bisanya main musik doang nih, main gitar doang. Kalau nggak ada ngamen kayak pandemi gitu ya udah buntu gitu loh. Carilah apa, karena semuanya itu art gitu loh, semuanya seni. Ketika kita belajar frekuensi nih. Betul. Ketika kita belajar frekuensi, banyak banget perusahaan yang membutuhkan jingle. Ketika pandemi itu, karena dia harus mengiklankan di digital. Kamu ngomongnya ke saya tuh kemana? Ke semua orang. Loh, ini bukan contoh yang sedang menjalani gitu loh. Itu realnya begitu gitu loh. Ketika saya misalnya, anak-anak nih pada sepi nih, nggak ada job apa segala. Aku pribadi udah nggak ada ngamen lagi segala macam. Apa yang harus tak lakuin ya kira-kira? Oh, saya senang menanam nih. Saya senang berkebun nih. Akhirnya saya nanam bunga gitu. Muncullah kebun Pak V. Jualan kembang kayak gitu loh beli. Maksudnya hal-hal seperti itu. Terus nanti kalau misalnya jawab lagi, wah itu kan butuh modal apa segala macam. Enggak, kita butuh mau. Betul. Mau atau enggak gitu. Kalau kita tetap berpikir diam, diri kita diam dan kita menunggu lagi saatnya misalnya ada job lagi apa segala macam, kita akan begini terus. Kita harus ada kemauan untuk bagaimana caranya ini. Benar. Apa yang harus aku lakuin gitu. Seperti ada satu pepatah mengatakan, jangan fokus pada masalah, tapi fokusnya di solusi. Itu berarti kuncinya. Ketika muncul pertanyaan itu, berarti masalah utamanya adalah bagaimana aku bisa makan. Betul nggak? Betul. Yang harus kita cari solusi dengan apa yang kita bisa atau apa yang bisa kita coba. Yang penting kita mau. Kita cari cara lagi nih. Benar. Someday ketika keadaan sudah kembali normal, membaik dan segala macam, kita bisa kembali lagi ke situ. Aktivitas gitu. Awal. Wah, banyak banget yang ilmu yang didapat dari percakapan. Pelungguh gurunya. Tapi luar biasa loh. Maksudnya gini, berguru atau mendapat pengetahuan itu bisa dari mana aja. Salah satu alasan saya membuat satu ruang ini untuk podcast ini, yaitu salah satunya bahwa kita juga perlu diingatkan, perlu di-refresh, di-remind apa yang kadang kita lupa dan terlewatkan. Terlewatkan atau kita terlena, ada di zona nyaman. Itu yang sebenarnya yang banyak terjadi. Ketika teman-teman ada di zona nyaman, akhirnya lupa untuk
berpikir out of the box. Apa yang bisa dilakukan selain itu? Iya. Kan gitu. Terlalu nyaman di zona yang ada sekarang gitu. Mungkin itu sih sebenarnya lebih kalau saya bisa narik kesimpulan itu kayaknya banyak gini, ukuran seperti yang statementnya Igor kemarin waktu podcast mengatakan parameter kesuksesan itu sangat relatif gitu. Mungkin menurut orang bahwa Amtenar V Management menjadi manajemen yang sukses, Amtenar pun menjadi salah satu artis yang sukses. Ya parameternya relatif. Ya siapa yang memunculkan parameternya kan balik lagi ke situ. Kalau aku pribadi belum sukses dan enggak sukses. Iya, makanya saya bilang bahwa parameternya relatif, tergantung siapa yang melihat gitu kan. Karena manusia kan nggak pernah puas gitu loh. Jangan sampai puas. Kan itu. Ininya kebanyakan. Nah, yang terjadi sebaliknya sebenarnya Vi kalau saya ngelihat. Gimana? Kenapa? Bahwa banyak juga yang sampai saat ini dan saya melihat di Lombok khususnya seperti ada banyaknya statement yang mengatakan bahwa setiap event, setiap state yang naik itu doang. Itu tok tuh grupnya tuh. Dia lagi. Orang-orangnya itu aja gitu. Nah, hal mungkin yang kita bicarakan dari tadi itu seperti halnya ada di zona nyaman, tidak tahu strategi atau mungkin belum mencoba menggali strategi, belajar dari orang lain gitu. Karena yang saya bilang bahwa belajar tidak hanya dari yang kamu rasa dia lebih pintar, belajar dari anak-anak pun bisa gitu kan? Betul sekali. Nah, itu yang terjadi bahwa akhirnya masih banyak banget talent, khususnya kita bicara musik nih, state yang memberikan space untuk para musisi. Masih banyak banget talent yang belum sempat merasakan state yang gede menurut kita, yang harusnya juga mereka bisa ada di situ gitu loh. Nah, kira-kira ada nggak sih pemikiran dari saya begini terhadap itu, hal itu gitu loh? Saya begini nih, kalau kita ngomongin stage besar, ketika kita bikin stage besar, otomatis kapasitas dari stage itu kelihatan gede, soundnya harus gede, berarti diperuntukkan untuk orang banyak. Iya, betul. Nah, si pembuat stage, entah itu EO, entah itu perusahaan, memikirkan bagaimana caranya bisa menghibur orang banyak. Iya. Ketika memikirkan untuk menghibur orang banyak, mereka akan mencari tahu siapa yang bisa dan mampu menghibur orang banyak. Iya. Gitu loh. Nah, kalau misalnya dibilang kok itu aja, mungkin band yang itu mampu dia menghibur. Betul. Bukan band yang lain belum mampu menghibur gitu. Maksudnya, ayo dong dicoba nih lagi di panggung yang kecil. Sebelum ke panggung yang gede, ada panggung yang kecil-kecil dulu nih. Stepnya ada gitu loh, menuju ke situ. Enggak lompat bab kita. Iya. Kebanyakan pengen langsung main jet ngik pakai elektrik gitar gitu. Iya, karena akhirnya kan kecenderungan era kekinian yang kita bilang bahwa ada perasaan begini, mungkin loh ya, kalau saya lihat gini, contoh soal fenomena munculnya YouTube, sosial media, mereka merasa bahwa mereka punya audiens yang cukup gede nih di akun mereka, gitu. Misalnya begitu, ada satu perspektif seperti itu, merasa bahwa mereka juga layak ada di stage yang gede gitu kan. Ini salah satu frame aja yang saya lihat. Betul. Framingnya begitu. Dan itu kejadian sekarang, itu. Gitu loh. Banyak pemikiran seperti itu. Akhirnya ketika dicoba ataupun mungkin bukan dicoba, iya belum tentu juga ketika si A bilang famous di sosial media juga dia dikenal di masyarakat ataupun pihak penyelenggara bilang begitu. Saya paradigmaku begini beli ya. Karena dari 2015 aku meninggalkan media sosial. Padahal megang talent gitu. Paradigmaku begini. Ketika kita merasa famous di media sosial, bikin konser aja di media sosial.
Iya, online lah ya. Online. Iya, Sekarang banyak, itu salah satu hikmah yang dari pandemi ini aku rasa semua orang jadi punya daya kreatif yang tinggi gitu. Terutama untuk menggunakan media sosialnya gitu. Iya. Ketika ada di panggung yang nyata, kita berbicara dengan bagaimana how to entertain masyarakat sekitar situ. Iya. Yang notabene psikologisnya beda dengan yang ada di media sosial. Betul. Media sosial nggak bisa teriak kok yang nonton. Yang harus kita baca itu di situ sebenarnya. Maksudnya gini, sebelum ada kata arif itu harus bijaksana dulu kita. Nah sebelum ada kata bijaksana kita harus ditempa dulu. Kalau kita pakai analogi pisau, kalau ditempanya cuma sebentar, yang ketajamannya nggak ada. Tapi kalau kita tempa dengan sengaja diri kita sampai sepanas-panasnya, sekeras-kerasnya, maka ketajaman itu akan jadi. Gitu loh. Nah, tempaan-tempaan itu yang harusnya dilewatin oleh kita semua, karena itu stepnya. Gitu loh. Kalau kita nggak melewati step-step itu, tapi kita pengen hasilnya seperti yang sering tampil itu, ya gimana coba? Berarti nggak salah saya menyimpulkan kemarin bahwa di 2 podcast awal kemarin bahwa karena begitu instannya orang untuk begitu mudahnya orang untuk merasa mereka bahwa memiliki karya, akhirnya berpikir juga bahwa ketika pengen ada di stage gede pun mereka berpikir bahwa harusnya instan juga, gitu loh. Secara psikologi akhirnya begitu. Kita berdua sepakat itu Beli. Saya tanya sama Beli, yang menurut Beli di besar di Indonesia ini musisi atau band atau penyanyi siapa? Saya sih karena nggak terlalu banyak tahu gitu ya. Yang setahu saya sih kalau sekarang mungkin satu karena saya suka ada Gigi, ada Dewa, ada Slang, ada BIP dan ya paling generasi mereka yang saya tahu. Iya, kita sepakatin itu. Dan kita sangat tahu riwayatnya. Oh jelas. Step-stepnya jelas. Dan balik dungkli brembe. Iya benar. Ngerti nggak Beli? Benar, sangat paham itu. Itu loh. Jadi maksudku adalah layak nggak mereka? Ya sangat lah. Bahkan seorang Pamungkas sebelum dia terkenal, dia sana sini manggung jadi apa? Session player. Ya. Dari kafe ke kafe. Oke. Itu yang banyak mungkin orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Ya. Orang nggak tahu. BTS lah behind the scene-nya. Behind the scene-nya. Gitu. Oke. Ya. Dia Beli. Mesti digali dulu dong gitu loh. Kalau pengen tahu misalnya sosok yang dianggap wah dia famous nih, sebelum menjadi famous dia menjadi siapa? Kan itu. Kenapa Ed Sheeran banyak dapetin penghargaan di setiap Grammy? Hampir setiap tahun malah. Aku bilang hampir setiap tahun. Yang tetap dapat Grammy Ed Sheeran, Taylor Swift, sekarang ada namanya Billie Eilish gitu loh. Ed Sheeran dari umur 3 tahun dia ditempa. Iyalah. Gila nggak itu? Semua instrumen harus dia bisa. Apakah ayah dan ibunya mempunyai prediksi bahwa Ed Sheeran akan menjadi terkenal sebagai seorang penyanyi? Enggak. Tapi rata-rata bahwa orang yang artis yang terkenal itu rata-rata mereka tidak memprediksi bahwa mereka akan terkenal. Gitu betul. Loh. Tapi tahapannya, ketika kita cerdas, misalnya sekarang kita sebagai orang tua nih, ketika kita sebagai orang tua, ya itu salah satu aplikasi yang bisa kita beri kepada anak kita sebagai hal yang positif gitu. Untuk membangun apa? Bukan untuk membangun keterkenalannya, bukan. Untuk membangun intuisinya. Betul. Gitu loh. Betul. Karena ketika intuisinya sudah baik, maka frekuensi apapun yang dia dapatkan akan dicerna dengan baik dan dia bisa membaca semesta ini. Gitu. Lebih aware dengan apa yang dia harus tangkap. Betul. Gitu Beli. Orang bilang, siapa ya misalnya sakit semua aku rasa. Maksudnya bukan sakit kita bersakit berdarah, enggak. Maksudnya proses itu enggak gampang. Itu kenapa banyak orang besar yang selalu berstatement bahwa
Yang harus kita nilai itu prosesnya bukan hasilnya gitu. Berarti kesimpulannya adalah bahwa tidak ada satupun yang instan di dunia ini. Yang boleh instan hanya mie, kan sering tuh dikatakan itu. Mie pun perlu dimasak gitu loh. Seinstan-instannya mie gitu loh. Kalaupun ada orang yang memang misalnya kayak siapa kemarin yang di NFT dapat duit banyak gitu, banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Dan bukan masalah keberuntungan, dia konsisten setiap hari selfie dirinya. 5 tahun, Vi. Setiap hari 5 tahun, bayangin. Pertanyaannya, apa kita mampu tuh kayak gitu? Enggak deh rasanya. Udah kita bermusik aja lah mau gitu loh maksudnya. Iya benar, tapi itu benar bahwa itu banyak juga ternyata orang yang salah kaprah terhadap sebuah kata famous, terkenal gitu loh. Mereka tidak memahami dengan benar kalau menurut saya. Menuju famous stepnya apa? Bahkan bila perlu kita hilangkan dulu nih kata famous itu. Udah lakukan aja lah. Terkenal itu bonus gitu. Kalau kita sebagai seniman, kembalikanlah substansi berkesenian itu. Betul, udah cukup dah itu. Itu dulu gitu loh. Setelah dikembalikan substansi berkeseniannya, konsisten lah kita. Ya, betul. Baru kita pikirin kebermanfaatannya untuk diri kita sendiri sama sekitar. Itu yang paling berat. Nah, bahwa mungkin ini juga menjadi saya capture ini, bahwa saya sering memikirkan hal itu dan juga dengan sering berbincang dengan beberapa teman. Yang paling susah untuk dilakukan oleh seseorang adalah ketika apa yang dia lakukan itu bermanfaat untuk sekitar dan orang banyak. Betul. Iya, menuju ke situ juga prosesnya nggak mudah. Nggak mudah, Bli. Gitu loh, nggak mudah. Apakah kita harus jadi orang kaya dulu baru bermanfaat? Iya, itu satu hal yang sering kita dengar kan itu. Tapi memang mengucapkannya mudah gitu kan. Banyak orang juga memikirkannya serasa mudah. Iya. Gitu. Belum tentu juga semua orang bisa sanggup ke situ gitu, melakukan hal itu gitu. Oke, Pak Vi, ini udah panjang banget nih. Hampir sejam lebih kayaknya. Enggak deh, enggak. Serius? Iya. Enggak nyampe sejam. Tapi banyak hal yang kita dapat dari obrolan sore ini. Podcast Om Hadipa. Kayaknya harus ada episode kedua. Sama siap. Sama Vi. Karena sebenarnya masih banyak pertanyaan di kepala saya, Vi. Tapi sepertinya yang untuk episode kali ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa bisa dikatakan begini, tidak perlu menunggu untuk memulai sesuatu, tidak perlu menunggu siapapun untuk membuat kamu bergerak. Jangan pernah puas untuk berproses dan hilangkan satu pemikiran bahwa segala sesuatu bisa diraih dengan instan. Prosesnya cukup panjang menuju sesuatu yang kamu cita-citakan. Terus berpikirlah dan berusahalah untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk sekitar dan banyak orang. Itu mungkin kesimpulan-kesimpulan yang saya bisa tarik dari obrolan saya sama Vinavan. Karena jujur saya juga banyak belajar dari apa yang dilakukan sama Vinavan. Oh deh, beliau salah satu guru saya. Jadi kita kenal dulu di Purwacaraka musik. Jadi kita kenal. Jadi beliau yang Beli Dipe yang ngajarin saya rekaman. Ya banyak. Beli Dipe ngajarin saya les private yang baik itu gimana, masterclass itu apa itu. Di rumah ini gitu loh. Ya banyak. Mungkin banyak manfaat. Satu yang pengen aku tambahin Beli ya. Iya apa tuh? Setelah sekian lama nggak pernah naik gunung, kemarin naik Rinjani ya. Oke. Kemarin naik Rinjani. Jadi ada dua hal yang tak dapat di Rinjani itu. Yang pertama adalah ketika kita berangkat dari rumah, pikiran kita ke puncak. Oke. Tapi orang jarang ada yang sadar bahwa setelah di puncak kita harus turun lagi dan sampai selamat ke rumah. Yes. Analogi sederhana, ketika kita mau bermain kata dengan kata terkenal itu, coba kita bayangin tentang puncak gunung, summit yang benar bagaimana, jaga diri yang baik bagaimana ketika kita muncak itu, dan yang harus difikirkan adalah ada orang rumah yang nunggu kita ketika kita sudah di puncak, bagaimana cara kita biar selamat sampai ke rumah lagi. Iya, betul.
Jadi yang kita pikirin nggak cuma naiknya doang, gitu loh. Tapi yang kita pikirin itu mampu apa enggak kita turun. Karena dengkul kita ini nggak lebih tidak kuat lagi ketika kita turun dari puncak. Ya. Udah ngos-ngosan, gitu. udah Analogi kalau teman-teman, ya betul. Teman-teman yang sering naik gunung pasti tahu banget. Betul. Dan aku rasa nggak cuma di hal bermusik, itu dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa kita terapkan gitu. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ditanya ujung akhir dari pencapaian ini apa? Kalau aku pribadi sederhana, saya ingin pulang dengan sebaik-baiknya. Oke, kesimpulan yang menarik. Ini satu statement, pemikiran yang sangat mencerahkan, saya bilang gitu. Semua orang ingin mencapai puncak dan bermimpi untuk ada di puncak, tapi juga harus siap. Kan itu intinya, berarti kesimpulannya. Harus siap juga memikirkan bagaimana caranya agar sampai di rumah dengan selamat dan tetap bisa menikmati ketika ada di rumah. Oke, keren. Analogi sederhana itu. Analogi dari gunung. Itu catatan yang mungkin perlu bisa dijadikan satu bahan pemikiran untuk teman-teman. Ya, semoga banyak yang tercerahkan dengan obrolan kita sore ini. Ada manfaatnya. Negatifnya nggak usah hal-hal negatif dari obrolan nggak usah dijadikan dimasukin ke hati, nggak perlu dipikirin yang negatif. Jadi setiap hal yang kita dapat dari sebuah obrolan, pikirkanlah hal positifnya gitu dan diambil manfaatnya. Semoga berguna untuk semua. Amin. Terima kasih Vi atas kehadirannya. Yang jelas ini sepertinya ini akan menjadi episode pertama dengan Vi. Kita akan agendakan lagi untuk episode kedua karena masih banyak pertanyaan yang saya harus nanti episode kedua aku yang nanya dah. Oh gitu ya. Jangan dong, kan ini Omah Dipa nanti. Oh iya betul. Nanti bukan Omah Vi ya. Iya. Vi nanti buat aja di kebun Vi kayak apa, di mana kebun Pak Vi, boleh lah ngundang kita ngobrol. Oh kayaknya mau ngundang di musik kebun nih. Oh boleh, bebas. Intinya seperti itu. Jadilah entah itu seniman, entah itu apapun aktivitas ataupun fokus teman-teman, jadilah seseorang yang bermanfaat. Betul. Untuk orang sekitar dan banyak orang. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih.